Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Puji Tuhan, masih dalam suasana Minggu Advent yang pertama. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang tentunya akan menolong kita semua untuk menjalani hari-hari kita di sepanjang hari ini. Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24 menjadi dasar perenungan kita di pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu. Kepadanya ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Saudara terkasih, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini berbicara tentang Minggu Advent yang pertama, yaitu bicara tentang pengharapan. Tentunya Yusuf dan Maria sebagai seorang pemuda dan pemudi yang punya harapan ke depan, mereka akan menikah, membangun keluarga yang bahagia. Lalu tiba-tiba mendapatkan kabar bahwa Maria, calon istrinya itu, akan segera mengandung. Segera mengandung. Nah, ini pastilah membuat Yusuf sangat terkejut. Dan pastilah Yusuf sudah berpikir bahwa waduh, masa depanku hancur ini. Waduh, harapanku untuk membangun rumah tangga dengan Maria ini bisa berantakan ini. Karena konsekuensi logis dari seorang laki-laki dan perempuan kalau misalnya mereka belum menikah dan sudah kedapatan hamil, wanitanya hukumannya jelas akan dilempari dengan batu sampai mati. Tetapi kembali saat malaikat Tuhan mengingatkan tentang rencana besar di balik ini semua, bicara tentang harapan yang lebih besar khusus bagi dunia ini. Ya, tentunya saat kita membaca bahwa anak yang akan dilahirkan tersebut di ayat yang ke-21, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tentunya saat Yusuf diperhadapkan dengan situasi kondisi seperti ini, dia mungkin kembali lagi berpikir, wah ternyata ada misi besar Allah, ada rencana besar Allah yang sementara Allah kerjakan melalui Yusuf dan Maria. Ya, ditambah lagi, kalau kita lihat di ayat yang ke-23 dikatakan bahwa anak yang akan dilahirkan oleh Maria, dia beri nama Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Ini kembali lagi bicara tentang harapan bagi dunia. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita sebagai umat Allah di pagi hari ini, bangun pagi lalu merasa sepertinya tidak ada pengharapan, mari kita belajar dari tokoh kita di pagi hari ini. Bicara tentang pengharapan, mungkin Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan kita yang mungkin kita tidak mengerti. Yang tentunya kita sebagai umat Allah harus yakin bahwa hari ini apapun yang terjadi ada harapan baru yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Mari kita terus percaya bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan kita besar. Mari kita terus yakini bahwa ada pengharapan kalau kita sungguh-sungguh berharap dan bersandar kepada Tuhan, meskipun kita belum melihat seperti apa rencana Tuhan itu dalam kehidupan kita. Tapi mari kita percaya bahwa ada harapan bagi setiap orang-orang yang terus berharap, terus bersandar kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa di Minggu Advent yang pertama ini, kami terus belajar bagaimana kami sebagai orang percaya jangan sampai kehilangan pengharapan kami. Terima kasih, pengharapan itu Tuhan sudah berikan kepada kami melalui anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah lahir di hati kami. Dan kami rindu bahwa pengharapan kami tidak pernah hilang, meskipun kami menghadapi situasi yang berat, menghadapi situasi yang sulit, menghadapi tantangan yang tidak mudah. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Memberkati apa yang kami kerjakan di hari ini dan juga memberkati orang-orang yang